Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Mari kita bersama-sama memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita membahas tentang Max Weber. Ada 3 hal penting ya, konsep Max Weber. Yang pertama tentang kelas sosial, status sosial, kekuasaan. Ini satu pembahasan. Kelas sosial dan status sosial itu sama apa beda? Siapa yang mau berkomentar? Kelas sosial sama status sosial itu beda apa sama? Apa, Pak? Kelas sosial sama status sosial itu sama apa beda? Kalau status sosial sih kalau menurut saya itu ya cuma dari statusnya aja sosial gitu, Pak. Gimana? Kalau status sosial tuh kayak hidup kayak apa ya? Kayak cuma dari keadaan sosial gitu lah, Pak, kayak cuma statusnya doang. Terus kalau kelas sosial? Kalau kelas sosial itu kurang tahu, Pak. Ini namanya siapa? Ilham ya? Iya, Pak, Ilham, Pak. Ada lagi satu yang mau Ilham Adha. komentar? Saya, Pak. Ya. Siapa ini? Menurut saya kelas sosial sama status sosial itu sama kalau menurut saya. Karena kan status sosial itu menunjukkan kelas. Misalkan seseorang itu mempunyai status sosial yang ekonomi rendah, berarti dia kan masuk dalam kelas yang rendah. Itu menurut saya. Jadi kelas sosial, status sosial sama gitu ya. Masih ada lagi yang mau komentar? Saya, Pak, menurut saya status sosial itu kedudukan, sedangkan kelas sosial itu merupakan kebersamaan. Novianti terlalu dekat di kameranya. Ya, baiklah. Jadi kelas sosial itu istilah pertama muncul menurut ilmuwan itu pada masa Romawi kuno. Kelas sosial muncul, di mana penguasa Romawi kuno itu mengklasifikasi masyarakat menjadi 2 kelas. Ada kelas orang kaya, ada kelas orang miskin. Kenapa penguasa Romawi kuno membuat kelas seperti itu? Itu hubungannya dengan pembayaran pajak. Jadi mungkin kalau orang kaya dia membayar pajak, kalau orang miskin mungkin tidak membayar pajak. Atau kalau orang kaya dia termasuk kelas kaya pajaknya besar, dan yang termasuk kelas miskin pajaknya sedikit. Mungkin seperti itu ya. Tapi artinya kelas sosial pertama muncul menurut ilmuwan itu pada masa Romawi kuno dalam hal pembayaran pajak. Masyarakat dibagi 2 kelompok atau 2 kelas, kelas kaya dan kelas miskin. Kemudian istilah ini mengalami pergeseran ketika memasuki abad ke-18
di mana ilmuwan-ilmuwan di Eropa itu menggunakan istilah kelas itu sebagai status sosial atau kedudukan masyarakat, kedudukan seseorang dalam masyarakat. Jadi pada masa atau abad ke-18 ini, ilmuwan Eropa itu sama pengertiannya antara kelas sosial dengan status sosial. Kemudian waktu berjalan, istilah ini pun mengalami pergeseran lagi. Pada abad ke-19, istilah kelas sosial dan status sosial itu mengalami perbedaan. Ketika Max Weber memperkenalkan konsepnya, ada kelas sosial, ada status sosial, dan ada lagi satu politik atau partai atau kekuasaan. Nah, itu perbedaan atau sejarahnya istilah kelas sosial, status sosial, dan partai. Nah, sekarang kan Max Weber tadi memperkenalkan istilah status sosial, kelas sosial, status sosial, dan partai atau kekuasaan. Terus bedanya apa itu menurut Max Weber? Kelas sosial itu apa? Status sosial itu apa? Jadi kelas sosial itu berkaitan dengan kepemilikan produksi, kepemilikan kekayaan, penguasaan harta benda. Jadi artinya semakin banyak harta yang dimiliki, semakin banyak produksi yang dimiliki, maka semakin tinggi kelas sosialnya. Yang biasanya kelas sosial itu dibagi 3. Kelas sosial yang tinggi, kelas sosial tengah, dan kelas rendah. Jadi kelas sosial tadi itu menurut Weber itu berhubungan dengan kepemilikan harta, berhubungan dengan kepemilikan alat produksi. Maksudnya produksi ini adalah harta ya, barang-barang ya, materi. Bisa memproduksi materi-materi terus dia jual, mendapatkan untung, mendapatkan kekayaan. Anggap misalnya pabrik, semakin banyak pabriknya, maka kelas sosialnya dia semakin tinggi. Intinya berhubungan dengan kaya atau miskin. Itu kelas sosial. Kemudian kalau status sosial itu berhubungan dengan prinsip yang dianut oleh seseorang di dalam menggunakan hartanya, di dalam menggunakan kekayaannya. Bagaimana atau berhubungan dengan gaya hidupnya. Bagaimana dia punya prinsip dalam berperilaku menggunakan hartanya. Itu berhubungan dengan status sosialnya. Jadi intinya kalau status sosial itu berhubungan dengan gaya hidup. Gaya hidup. Penggunaan hartanya. Ada mungkin orang kaya tapi dia bergaya hidup sederhana. Bergaya hidup, ada juga orang kaya yang bergaya hidup selebritis, sosialita, atau apalah. Pokoknya intinya kalau status sosial itu berhubungan dengan gaya hidup. Kemudian yang ketiga konsep Max Weber itu adalah partai atau kekuasaan. Jadi partai ini itu suatu perkumpulan sosial yang tujuannya untuk
memakai kekuasaan demi mempengaruhi perilaku masyarakat, demi mempengaruhi tindakan sosial. Jadi penting untuk memiliki kekuasaan itu penting supaya kita bisa mempengaruhi perilaku masyarakat sesuai yang kita inginkan. Contoh kecilnya saja, orang disuruh pakai masker. Kalau orang punya kekuasaan, maka semua orang bisa kita perintah untuk pakai masker. Tapi kalau kita nggak punya kekuasaan, masyarakat kita tidak bisa perintah, kita tidak bisa pengaruhi di dalam bertindak, berbuat sesuai yang kita tentukan. Ya, inilah konsep-konsep Max Weber tentang kelas sosial, status sosial, dan kekuasaan.